Wacana 4 hari kerja kembali mengemuka untuk diterapkan khususnya di Jakarta. Gagasan penerapan sistem kerja 4 hari kerja ini muncul sebagai upaya jalan tengah meningkatkan produktivitas pegawai. Tapi di saat bersamaan, pegawai juga memiliki keseimbangan dalam menjalankan kehidupan dan pekerjaan, atau biasa disebut work-life balance. Meski demikian, wacana ini menimbulkan pro dan kontra di publik. Bagaimana pandangan yang pro dan bagaimana pula pandangan yang kontra? Wacana 4 hari kerja ini diungkapkan oleh Nirwono Yoga, anggota tim transisi bidang kebijakan publik, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung Rano Karno. Nirwono mengatakan 4 hari kerja adalah salah satu hal yang digagas Pramono. Kebijakan itu bisa diterapkan jika Jakarta sedang musim hujan dan berpotensi banjir. Meski demikian, Nirwono menyebutkan kebijakan ini masih dalam pembahasan dan perlu dimatangkan lebih lanjut oleh Pemprov DKI saat Pramono Rano menjabat. Apalagi akan sulit juga menentukan hari apa yang menjadi libur tambahan nanti. Ia juga menyebut penerapan 4 hari kerja ini tak akan dilakukan terus-menerus setelah Pram Rano memimpin Jakarta secara definitif. Selain wacana tim Pramono Rano, sistem 4 hari kerja juga sudah dijalankan di Kementerian BUMN setelah dilakukan uji coba sejak pertengahan tahun lalu. Program ini disebut Compressed Work Schedule atau CWS. Namun, sistem kerja 4 hari alias libur 3 hari dalam sepekan ini baru diterapkan di Kementerian BUMN saja, sedangkan di perusahaan plat merah belum dilakukan. Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Teddy Barata mengatakan, sistem kerja ini sebagai fasilitas yang diberikan pegawai apabila waktu kerjanya sudah memenuhi syarat yang ditetapkan. Jika belum, maka tidak bisa kerja hanya 4 hari. Ide mengurangi jumlah hari kerja dalam seminggu sebenarnya bukanlah hal baru. Bahkan beberapa negara juga telah menerapkannya. Pertanyaannya, apakah pengurangan jam kerja ini akan berdampak pada berkurangnya stres bagi pekerja? Atau justru malah menambah stres akibat tambahan beban kerja karena tenggat waktu atau deadline yang kian singkat? Saat ini sedikitnya sudah ada 21 negara yang menjadi lokasi beroperasinya perusahaan yang mengimplementasikan sistem 4 hari kerja dalam sepekan. Belgia menjadi negara pertama di Uni Eropa yang membuat undang-undang selama 4 hari dalam seminggu. Sejak Maret 2022, karyawan di Belgia berhak memutuskan untuk bekerja 4 atau 5 hari seminggu. Dengan konsekuensi, jika memilih bekerja 4 hari seminggu, jam kerja harian akan bertambah untuk mengejar target mingguan. Profesor ahli kepemimpinan di Sekolah Bisnis Henley di University of Reading, Benjamin Laker menyebut, di masa depan praktik kerja 4 hari dalam seminggu atau 8 hari dalam 2 minggu akan semakin lumrah di dunia. Hal tersebut karena praktik pemampatan jam kerja telah terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental dari pekerja. Bukti pendukungnya berupa hasil riset di Islandia. Di negara itu, para peneliti menemukan bahwa 4 hari kerja dalam seminggu tanpa pemotongan gaji telah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Namun ada sejumlah tantangan jika sistem 4 hari kerja akan benar-benar diimplementasikan. Tantangan utama dari penerapan sistem pemampatan jam kerja ini adalah memastikan karyawan dapat menerima tuntutan kerja untuk menghasilkan jumlah yang sama dalam waktu yang lebih sedikit. Jika budaya kerja dan komitmen kerja tidak selaras dengan sistem 4 hari kerja sepekan, produktivitas kerja justru bisa menurun yang justru berdampak pada meningkatnya stres. Sejumlah penelitian menunjukkan sistem 4 hari kerja terbukti dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kesehatan mental para pekerja. Meski demikian ada aturan main, terutama terkait komitmen dan profesionalitas yang harus dipatuhi agar sistem 4 hari kerja ini bisa berjalan optimal. Kalau sahabat Kompas gimana? Pilih 4 hari kerja seminggu atau 5 hari kerja?